Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai tentang jamak dan qashar dalam sholat. Apa itu jamak dan qashar? Jamak yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat. Sedangkan qashar yaitu meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Selain itu, Islam juga memberikan kemurahan yang lain yang tidak berkaitan dengan safar atau perjalanan seperti jamak karena hujan ataupun sakit. Adapun untuk syaratnya, terutama syarat qashar, syarat diperbolehkannya qashar sholat ini ada 11. Jika tidak memenuhi maka tidak boleh atau tidak sah qasharnya. Yang pertama, sholat yang diqashar adalah sholat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Kedua, tempat tujuannya jelas sehingga tidak boleh qashar bagi orang yang tak punya tempat tujuan yang jelas. 3, perjalanannya hukumnya mubah, bukan perjalanan perjalanan maksiat. 4, perjalanannya karena tujuan yang baik seperti berdagang, haji, umroh, silaturahmi, dan juga sebagainya. Kelima, perjalanannya mencapai 2 marhalah yaitu kurang lebih 82 km. Dan yang keenam, telah melewati batas desa. Yang ketujuh, mengetahui hukum diperbolehkannya qashar sholat sehingga tidak sah qasharnya orang yang tidak mengetahui hukum bolehnya qashar. 8, masih ada dalam status perjalanan hingga sholat selesai ataupun sampai tujuan. 9, niat melakukan sholat qashar ketika takbiratul ihram. 10, menjaga hal-hal yang berlawanan dengan niat qashar saat sholat seperti niat untuk mukim, ragu-ragu dalam kebolehan qashar atau niat mukim di tengah-tengah sholat. Dan yang terakhir, tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat, yaitu sholat yang tidak diqashar. Adapun contoh niat mengqashar sholat, niat dibarengi dengan takbiratul ihram dalam hati yang bunyinya sebagai berikut. Ini contoh sholat duhur dan juga sholat duhur. Usolli fardhu zuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati qashran lillahi ta'ala. Aku niat sholat duhur 2 rakaat menghadap kiblat keadaan qashar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu jamak. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat pada satu waktu seperti sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Nah, selanjutnya kita ke jamak takdim dan jamak takhir. Jika 2 sholat dikumpulkan pada sholat pertama, maka disebut dengan jamak takdim. Contohnya sholat duhur dengan asar di waktu duhur, sholat maghrib dengan isya di waktu maghrib. Jadi sholatnya yang asar, contoh duhur asar, yang asar ditarik ke zuhur. Dan juga apabila 2 sholat dikumpulkan pada waktu sholat kedua atau akhir, ini disebut jamak takhir. Sebagai contoh, duhur dengan asar di waktu asar dikerjakannya, dan juga isya dengan maghrib dengan isya dikerjakannya di waktu isya. Nah, adapun sebab bolehnya jamak sholat. Sebab bolehnya jamak sholat itu ada 3. Yang pertama dalam keadaan safar atau perjalanan, itu untuk jamak takdim dan juga jamak takhir. Hujan dan juga sakit. Itu yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Selanjutnya ke syarat jamak takdim. Yang pertama memulai dengan sholat pertama, zuhur, lalu asar ataupun maghrib, kemudian isya. 2, niat jamak pada sholat pertama yaitu jarak antara takbiratul ihram dengan salam pertama, utamanya niat pada takbiratul ihram. 3, waktu sholat yang pertama belum habis. 4, terus-menerus antara 2 sholat, jangan ada terpisah dengan waktu yang minimal cukup untuk 2 rakaat sholat. 5, sholat pertama dipastikan sah, kemudian berupa dugaan kuat meskipun berupa dugaan kuat ataupun dzon. 6, masih dalam keadaan uzur, safar, hujan, ataupun sakit hingga selesai takbiratul ihram sholat yang kedua. Yang terakhir, mengetahui kebolehan dalam menjamak sholat. Adapun contoh niat jamak takdim, niat sholat duhur dan asar dengan jamak takdim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri
jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang telah mendengarkan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Jika ada salah, mohon dimaafkan karena keterbatasan ilmu, dan jika ada lebihnya, itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.